Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Alhamdulillah, hari ini adalah kajian perdana kita untuk kajian kitab Fikih Tarbiyatul Abna yang dikarang oleh Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullahu ta'ala setelah kita libur di bulan Ramadan. Subhanallah, dan kita saat ini berada di bulan Syawal dan waktu akan terus berjalan, subhanallah. Maka mari kita isi waktu kita dengan baik. Di antaranya adalah dengan belajar memantaskan diri untuk menjadi orang tua yang salihah. Karena ketika kita memantaskan diri menjadi orang tua yang salihah, maka sesungguhnya kita sedang berharap memohon kepada Allah Azza wa Jal agar Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita anak-anak yang salih dan salihah. Kita sudah pernah belajar bahwa sesungguhnya semua amal salih yang orang tua lakukan itu akan berdampak kepada anak keturunannya. Subhanallah. Dan kita sudah belajar bahwa keburukan yang dilakukan oleh orang tua, kemaksiatan yang dilakukan oleh orang tua, dosa yang dilakukan oleh orang tua, maka itu pun akan berdampak kepada anak keturunannya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa kita, dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan anak-anak kita anak-anak yang salih dan salihah. Amin. Allahumma amin. Baik akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Kita kemarin sudah sampai di bab tidak membebani anak kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dan saat ini kita akan belajar meneruskan kembali pelajaran kita. Saya bacakan saja ya akhwat teks asli dari kitab Syekh Mustafa Al-Adawi. Di antaranya Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullahu ta'ala, semoga Allah menjaga beliau, semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan ilmu beliau bermanfaat, semoga Allah jadikan beliau orang yang bermanfaat untuk umat ini. Ya Masya Allah, saat ini beliau masih hidup ya akhwat, dan kita doakan ketika ada ulama yang masih hidup, maka itu adalah sebuah kebahagiaan. Dan ketika ulama dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah sebuah kesedihan. Karena ketika Allah mewafatkan para ulama, artinya Allah mencabut ilmu dari muka bumi ini. Dan ketika para ulama sudah diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla, berarti yang tersisa adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak mengetahui ilmu agama. Dan ketika yang tersisa adalah orang-orang yang tidak mengetahui ilmu agama, maka terjadilah kerusakan di mana-mana. Subhanallah. Kita berdoa kepada Allah, semoga ketika kita saat ini berikhtiar mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang salih dan salihah, semoga kelak anak-anak kita menjadi penerus para ulama. Ya subhanallah. Karena subhanallah, setiap orang tua yang memiliki anak-anak yang salihah, dan anak yang salih dan salihah tersebut dia menjadi permata bagi kedua orang tuanya, maka orang tuanya pun ketika anak tersebut melakukan sebuah kebaikan dari apa yang telah dinasihatkan dari kedua orang tuanya, dan dia menjadi seorang ulama menyebarkan kebaikan di tengah umat, maka orang tuanya pun mendapatkan pahala, aliran pahala. Subhanallah. Dan berbahagialah bagi orang tua yang saat ini memiliki putra dan putri yang Allah jadikan sebagai orang yang menebarkan manfaat bagi umat. Ya subhanallah. Dan teruslah memohon kepada Allah Azza wa Jal agar kita semuanya dipantaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memiliki anak-anak yang kelak bermanfaat untuk umatnya. Karena ini yang kita harapkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya subhanallah. Dan kita tidak ingin memiliki anak-anak yang kelak akan menjadi dosa jariyah bagi kita. Dan kita tidak ingin memiliki anak-anak
yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya apa yang kita lakukan pada hari ini ya akhwat, kelak akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau yang punya kitab berbahasa Arab, silahkan boleh dibuka ya di halaman 27. Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullahu ta'ala berkata, sana'un nas 'alal abna li salahi abaihim, bahwa sesungguhnya ketika seorang anak diberikan motivasi ya subhanallah oleh orang tuanya, diberikan teladan yang baik oleh orang tuanya, maka itu akan memberikan efek yang sangat luar biasa pada diri anak-anak, insyaallah. Dan kita tahu ya akhwat, bahwa yang namanya motivasi ya, itu sangat-sangat penting bagi kehidupan ananda. Kenapa? Karena terkadang ketika anak-anak kita ya, dia kenyang dengan berbagai macam motivasi, arahan, nasihat dari kedua orang tuanya, maka atas izin Allah anak tersebut menjadi anak yang yang percaya diri gitu ya. Sebaliknya, ketika ananda hidup dia pada keluarga yang orang tuanya senantiasa mencela, orang tuanya senantiasa membanding-bandingkan dengan anak-anak yang lain, dia melakukan sebuah kebaikan tidak pernah diapresiasi ya, apalagi mendapatkan motivasi dari kedua orang tuanya, maka sejatinya anak ini akan menjadi anak yang tumbuh dengan tidak percaya diri, Masya Allah ya. Dan penting bagi kita ya akhwat, mengarahkan anak-anak kita mendengarkan apa yang menjadi tujuan hidup dari anak-anak kita, kemudian kita memotivasi anak-anak kita, dan tak lupa kita pun berpesan kepada anak-anak kita bahwa sesungguhnya wahai anakku, apa yang engkau kejar dari sebuah cita-cita itu adalah tak lupa atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi biasanya kalau kita ngobrol kan dengan anak-anak kita ya di ruang keluarga misalnya, pastikan kita akan menetapkan sebuah tujuan dulu ya. Kita dengarkan dulu, kira-kira anak-anak kita itu dia akan memiliki cita-cita apa gitu. Misalnya seorang anak mengatakan kepada orang tuanya, wahai ibu, wahai ayah, saya nanti besok kelak ingin menjadi pengajar di Masjidil Haram misalnya. Ingin menjadi imam di Masjidil Haram, ingin menjadi pengajar di Masjid Nabawi misalnya ya. Maka kita sebagai orang tua hendaklah memberikan motivasi, bismillah wahai anakku, mohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla, semoga ya kelak Allah memudahkan engkau untuk menjadi pengajar di Masjid Nabawi ya. Dan tak lupa kita pun memotivasi anak-anak kita ya untuk segera bergerak ya apa yang harus mereka lakukan, dan tak lupa kita pun memberikan guru terbaik bagi anak-anak kita, terutama kalau memang cita-cita mereka menjadi imam di Masjidil Haram, menjadi imam di Masjid Nabawi, menjadi pengajar di Masjidil Haram, menjadi pengajar di Masjid Nabawi, maka kita berikan guru yang terbaik. Jadi tidak cukup hanya memotivasi saja, tapi lebih dari itu ya akhwat, kita memohon kepada Allah agar anak-anak kita diberikan guru terbaik ya, anak-anak kita diberikan guru terbaik, karena cita-cita anak-anak kita itu adalah cita-cita yang mulia, subhanallah. Dan kita menghantarkan ya atau mendampingi anak-anak kita untuk mengejar cita-cita yang mulia tersebut. Kita terus memberikan kepada mereka dengan kata-kata yang baik, ya, memotivasi, menyemangati mereka, menunjukkan hal-hal yang mereka condong ke dalamnya dari berbagai macam kebaikan, ya subhanallah. Dan kita katakan bahwa, wahai anakku, insya Allah atas izin Allah kamu bisa, ya, biidnillahi ta'ala. Jangan lupa ya akhwat, kalau parenting barat, ya, pengasuhan barat, ketika mereka memotivasi anak-anak mereka, biasanya mereka hanya memotivasi dari dari cara yang mereka
yang mereka miliki gitu loh. Jadi mereka hanya memotivasi, ayo kamu pasti bisa, kamu hebat, kamu begini. Tanpa mengenalkan Allah Azza wa Jalla. Tanpa mengiringi dengan ucapan Masya Allah misalnya. Ya. Jadi kita boleh memuji anak kita boleh mengapresiasi anak kita, dan kita ucapkan, Masya Allah, Barakallahu fiik, wahai anakku, engkau hari ini atau bulan ini telah menyelesaikan 3 juz dari Al-Quran misalnya. Itu boleh. Semoga nanti di juz-juz yang berikutnya engkau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikannya. Ya, di sisanya engkau diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menyelesaikan. Ya, itu adalah motivasi yang baik. Jadi cara memotivasi anak-anak, ya, kita sebagai orang beriman dengan cara memotivasi anak-anak, ya, bagi bukan seorang muslim ketika memotivasi anak-anak itu sudah berbeda. Kita tetap, ya akhwat, ingat ya, tetap kita harus menghubungkan antara motivasi kita dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sehingga anak-anak hidup dengan menjadi seorang hamba Allah yang tidak lupa dengan memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla di seluruh kehidupannya. Ya, subhanallah. Dan ini catatan yang penting bagi kita. Terkadang kita memotivasi anak kita, ya kamu pasti bisa mendapatkan nilai terbaik di kelas. Ya, kamu Masya Allah hebat, bisa menjadi anak yang paling bagus di kelas. Tapi tidak mengiringi dengan sesungguhnya itu semuanya bukan hasil jeripayahmu, wahai anakku. Tapi lebih dari itu karena Allah menolongmu. Itu yang harus kita katakan kepada anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita tumbuh dengan seorang yang memiliki kepribadian tawadhu, ya, rendah hati, ya, tidak meremehkan orang lain, tidak menyombongkan dirinya ketika dia telah mencapai cita-citanya. Subhanallah. Karena memang sejak awal orang tuanya memotivasi dirinya dengan perkataan-perkataan yang senantiasa mengingatkan bahwa sesungguhnya apa yang kelak nanti engkau akan capai semuanya adalah atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak sekali orang tua yang lalai, ya, ketika memotivasi anak-anak untuk menggantungkan apa yang menjadi harapan anak-anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian, ya akhwat, kita itu sudah berada di halaman 91. Ya. Jadi tadi as-sana itu adalah pujian. Kalau motivasi ini ada di halaman 91, yaitu tasji'ul abna, ya, memotivasi anak-anak. Baik, saya bacakan ya. Wa tahridhuhum 'alal khairi wa hassahum 'alal ma'ruf. Kita sebagai orang tua hendaklah memotivasi anak-anak kita untuk terus berbuat kebaikan. Masya Allah. Ya, inilah pembeda antara orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bukan beriman. Jadi, akhwat, ya Masya Allah, kalau orang-orang yang tidak beriman, mereka memotivasi anak-anak mereka hanya sekedar untuk mengejar dunianya. Tapi kita orang beriman memotivasi anak-anak kita untuk terus berbuat kebaikan, untuk terus memotivasi anak-anak kita agar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya orang tua yang sukses adalah orang tua yang Allah karuniakan kepadanya anak-anak yang saleh, anak-anak yang salihah, anak-anak yang takut kepada Allah Azza wa Jal, anak-anak yang menyayangi kedua orang tuanya, anak-anak yang senantiasa berbuat baik kepada sesama hamba Allah. Itulah orang tua yang sukses. Ya, terkadang subhanallah, jikalau ada orang tua yang memotivasi anak-anaknya hanya untuk sekedar mengejar, ya, kesenangan dunia, hanya sebatas, ya, mendapatkan gelar-gelar dunia, dan itu menjadi sebuah hal yang kelak menjadi penyesalan bagi kedua orang tuanya. Kenapa? Karena anak-anak tidak pernah dikenalkan dengan Allah Azza wa Jalla. Baik, Syekh mengatakan wa tahridul auladu 'alal khair wa daf'ihim ilaihi wa tashji'ihim 'ala fi'lihi wa hasihim 'ala al-iqdami 'alaihi, kullu dzalika lahu 'azimul athar wa kabirun naf' fi salahil auladi. سواء كان هذا التحريض بكلمات التشجيع وعبارات الثناء أو بالعطيات والهبات أو بقذف الثقة في نفس الابن أو بغير ذلك مما يكون سببا في الدفع إلى الخير والحث عليه. Lihat,
Bagaimana cara memotivasi anak-anak kita? Syekh Mustafa Al-Adawi memberitahukan kepada kita di antara step by stepnya, di antara tahapannya, kata beliau, boleh kita memotivasi anak-anak kita dengan kata-kata yang baik, ya, dengan kata-kata yang menyemangati anak-anak kita, ya. Misalnya anak-anak kita mau belajar, maka kita motivasi anak-anak kita, wahai anakku, engkau saat ini akan keluar dari rumah untuk menuntut ilmu, ya. Engkau saat ini sedang dalam rangka mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka jangan lupa untuk meminta pertolongan kepada Allah, luruskan niatmu karena sesungguhnya engkau sedang menuju taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memudahkan engkau, wahai anakku, untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jadi ada pesan yang disampaikan oleh orang tua kepada anak-anak manakala anak-anak akan berangkat belajar menuntut ilmu. Ya, Masya Allah. Jadi itu penting ya akhwat. Jangan lupa kita sebagai emak-emak itu terkadang terlalu rempong ketika anak-anak kita akan berangkat sekolah, ya, mencukupkan diri dengan bersalaman tapi belum menyematkan pesan-pesan kebaikan. Ya, pesan-pesan motivasi untuk ananda tercinta, padahal itu semuanya akan bermanfaat bagi anak-anak kita. Ya. Wa ibaratis sana, ibarat sana itu adalah pujian-pujian. Jadi kita boleh memuji anak kita dengan apa yang diraih oleh anak kita, dan jangan lupa mengucapkan atau mendoakan keberkahan untuk anak kita. Karena terkadang ya akhwat, ya, anak-anak yang dia dipuji oleh orang tuanya, namun orang tuanya lupa untuk mendoakan keberkahan bagi anak-anaknya, maka atas izin Allah anak tersebut terkena ain. Ya, dari mana dia terkena ain? Dari orang tuanya. Ya, orang tua yang lupa mendoakan anak-anaknya dengan keberkahan, ya. Bagaimana ucapannya, barakallahu fiik, wahai ananda, alhamdulillah Allah yang telah memberikan kepadamu nilai yang bagus, Allah yang telah memudahkanmu untuk melalui masa-masa ujian. Ya, hari ini kita tahu lagi banyak musim ujian, ya. Anak-anak terutama kelas 6, kelas 9, ya, Masya Allah, memulai masa ujiannya. Dan ketika anak-anak kita berhasil mencapai sebuah nilai, kemudian kita berikan pujian kepada mereka, dan jangan lupa, ya, bawa Allah Azza wa Jalla di nasihat-nasihat kita, di pujian-pujian kita. Atau memotivasi anak-anak, kata Syekh, dengan pemberian-pemberian. Ya, pemberian-pemberian hadiah, dan ini juga sudah kita lakukan biasanya kepada anak-anak, ya. Kita katakan biasanya kepada anak-anak, nanti alhamdulillah anak Umi sudah berhasil menyelesaikan 1 juz Al-Quran, Umi akan berikan hadiah, gitu ya. Dan jangan lupa ketika kita memberikan hadiah kepada anak-anak kita sebagai motivasi, misalnya karena kita sudah memberikan kepada anak kita hadiah, jangan lupa untuk menyematkan Allah Azza wa Jalla ketika kita memberikan hadiah. Ya, di sini di sekolah Alam Tahfiz Unggulan di tempat kami, biasanya kalau hari Jumat itu kita juga berikan hadiah, ya, sebagai motivasi anak-anak, sebagai penyemangat anak-anak di hari Jumat, ya. Dan kita katakan bahwa hadiah ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalian sudah mau belajar Al-Qur'an dari hari Senin sampai hari Jumat, maka ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga nanti kalian lebih semangat lagi untuk menyelesaikan Al-Qur'an, ya. Kita juga bisa memberikan, kata Syekh, kepercayaan diri kepada anak-anak. Dan ketahuilah wahai saudariku, anak-anak kita itu butuh dengan motivasi dari kedua orang tuanya. Kalaulah bukan dari kedua orang tuanya, siapa yang akan memberikan motivasi kepada mereka? Ya, jangan kita mengandalkan orang lain untuk mendidik anak-anak kita. Karena sejatinya kitalah sebagai orang tua yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Bukan guru anak-anak kita, bukan pula ustaz atau ustazah anak-anak kita, tapi kita sebagai orang tua. Maka terus memohon kepada Allah agar Allah membimbing kita semuanya menjadi orang tua yang salih dan salihah. Kemudian Syekh mengatakan, wa qad sadarat fi dzalika jumlatun minal maqulatit thayyibah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa min ashabihi. Kadzalika li ghulmanin asbahu fi ma ba'd a'immatun huda yuhtada bihadihim wa yuqtada bisairihim wa min dzalika ma yali. Kemudian Syekh berusaha untuk memberikan contoh dengan apa yang telah terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu beliau adalah qudwah bagi kita semuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang senantiasa memberikan contoh yang baik bagi umatnya. Masya Allah, ya. Kata beliau, ya, di antara contohnya adalah sana'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam ala Ibni Mas'ud.
Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pujian ya kepada Ibnu Mas'ud. Apa yang beliau ucapkan kepada Ibnu Mas'ud? Biqaulihi lahu innaka ghulam mu'allam. Lihat, wahai Ibnu Mas'ud, ya subhanallah, engkau itu adalah seorang anak, ya Masya Allah, yang berpengetahuan, Masya Allah. Dan ini, ya akhwat, menjadikan Ibnu Mas'ud akhirnya percaya diri. Ketika kita memberikan kepada anak kita sebuah kepercayaan, wahai anakku, ya, insya Allah engkau calon syekh misalnya. Wahai anakku, engkau insya Allah calon syekhoh misalnya. Wahai anakku, engkau insya Allah calon pemimpin misalnya, kalau anaknya laki-laki. Ya. Itu akan membuat anak-anak kita itu percaya diri, ya akhwat. Daripada kita memberikan sumpah serapah yang tidak baik, dan itu adalah doa bagi anak-anak, hati-hati dengan lisan ibu-ibu, emak-emak, ya. Daripada kita menyumpah serapah dengan kata-kata yang tidak baik, mencela anak-anak kita, tidak menghargai apa yang telah mereka lakukan, maka lebih baik kita memberikan pujian. Ya, barakallahu fiik, wahai anakku, Masya Allah. Kita berikan pujian-pujian, berikan motivasi kepada anak-anak, sehingga anak-anak memiliki kepercayaan diri. Baik. Wadzalika fima akhrajahu Ibnu Sa'd fi Tabaqat bi isnadin sahih an Ibni Mas'ud qala. Ya. Kemudian di sini dikuatkan lagi dari perkataannya Ibnu Mas'ud yang dikeluarkan oleh Ibnu Sa'd dalam Tabaqatnya. Beliau mengatakan Ibni Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu ya akhwat adalah Abdullah bin Mas'ud. Dia bercerita. Ya, ini Masya Allah ya, bagus. Contoh yang beliau bawakan itu adalah sebuah kisah, ya, dan kisah yang pasti kisahnya nyata, Masya Allah. Apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, ya akhwat? Qala, beliau berkata, kuntu ghulaman ya fi an ar'a ghanaman li Uqbah bin Abi Mu'ayth. Katanya Abdullah bin Mas'ud, saya itu dulu seorang anak kecil, ya, yang mana ar'a ghanaman. Ar'a itu menggembala ghanam, menggembala domba, ya, dari tuannya yang bernama Uqbah bin Abi Mu'ayth, ya, dan ini adalah kebiasaan Ibnu Mas'ud, kebiasaan Abdullah Ibnu Mas'ud yang mengembalakan domba, juga kebiasaan para nabi, ya Masya Allah. Allahu Akbar. Dan pasti ada hikmah di balik ini semuanya. Masya Allah. Faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar. Wa qad farra minal musyrikin faqala ya ghulam hal 'indaka laban tasqina? Ya. Kemudian datanglah Nabi kita Muhammad SAW bersama Abu Bakar ketika mereka dikejar oleh orang-orang musyrik. Dan ini kejadiannya ya akhwat ketika Rasulullah SAW bersama sahabat tercintanya yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mereka berusaha untuk hijrah ke arah Yathrib. Ya. Dan di dalam perjalanan mereka, ya, mereka dikejar oleh orang-orang musyrik karena memang orang-orang musyrikin berusaha untuk membunuh Nabi kita Muhammad SAW. Ya subhanallah. Rasanya sedih sekali kalau kita membaca sirah, ya akhwat. Dan ini juga penting bagi kita mengajarkan sirah kepada anak-anak kita. Ya. Ceritakan kepada anak-anak kita bagaimana perjuangan Rasulullah SAW berhijrah. Ceritakan bagaimana Rasulullah SAW beliau bersabar, ya, dalam menyampaikan sebuah kebenaran, dicaci maki, dicela, beliau dikejar, ya, tapi beliau bersabar, Masya Allah. Kemudian ya subhanallah dari perjalanan itu ya akhwat, ada sebuah hal yang banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Dan itu ceritakan kepada anak-anak. Jadi paling bagus itu adalah orang tua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan untuk bisa membacakan buku kepada anaknya di setiap malam. Ya. Dan di antara buku rujukan yang bisa teman-teman baca adalah kisah Nabi kita Muhammad SAW. Ya, dari mulai beliau lahir sampai beliau nanti ya wafat. Itu adalah kisah-kisah yang menarik bagi anak-anak. Termasuk perjalanan hijrah beliau dengan sahabat tercinta beliau yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kita ceritakan kepada anak-anak. Dan kita nanti katakan kepada anak-anak kita, alhamdulillah wahai anakku, hari ini kita bisa mengenal Islam karena jasa Nabi kita Muhammad SAW. Maka hendaklah kita mencintai beliau, hendaklah kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan terus kita ajarkan kebaikan-kebaikan yang telah beliau ajarkan kepada kita semuanya. Ya. Dan setiap kisah yang kita ceritakan, yang kita bacakan pada diri anak-anak, itu menjadi bekal bagi mereka di kemudian hari, ya akhwat. Ya, subhanallah.
Maka faqala, mereka berdua berkata kepada Abdullah ibnu Mas'ud, apa yang dikatakan, ya gulam, hal indaka laban tasqina, ya. Mereka mengatakan, wahai gulam, apakah engkau memiliki susu, ya, yang bisa kita minum, ya. Faqultu, kata Abdullah ibnu Mas'ud, inni mu'tamin walastu usqiquma. Dan saya itu hanya penggembala gitu, bukan pemilik. Subhanallah ya, Abdullah bin Mas'ud jujur sekali, bukan pemilik hewan-hewan ternak ini. Jadi saya mohon maaf belum bisa memberikan kalian minum. Ya Masya Allah, lihat ya akhwat, bagaimana kejujuran fitrahnya seorang anak. Ya, jadi anak-anak itu fitrahnya adalah jujur. Siapa yang membelokkan ke arah yang tidak baik? Orang tuanya. Fitrahnya anak-anak itu masih bersih, putih. Ya, beriman kepada Allah, ya, dan mereka itu jujur, ya subhanallah. Maka hati-hati ketika kita ternyata mengajarkan kedustaan pada diri anak-anak, itu akan menjadi dosa jariah bagi kita semua. Baik, kemudian Nabi kita Muhammad SAW mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Mas'ud, hal indaka min juz'atin lam yanzi' 'alaiha al-fahl. Kemudian beliau, Nabi kita Muhammad SAW mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, apakah kamu punya kambing yang belum keluar air susunya? Ya. Qultu na'am. Ya, saya punya. Fa'utitahuma biha fa'taqalaha Nabi SAW mas'ud dhar' wa da'a fahal dhar' thumma atau Abu Bakar bis-sakhra muta'akkira fatalaba fiha fashariba Abu Bakar thumma suriba thumma qala lidh-dhar' aqlis faqlas qala fa'tihi ba'da dhalika faqultu 'allimni min hadzal qaul qala innaka ghulam mu'allam fa akhadtu min fihi 70 surah la yunazi'ni fiha ahad. Subhanallah. Ceritanya, jadi waktu itu Rasulullah SAW akhirnya mengelus, beliau memegang ad-dhar', bunting susunya kambing tersebut, domba tersebut, kemudian keluarlah subhanallah susu dengan derasnya, Masya Allah, atas izin Allah. Akhirnya Rasulullah SAW dan Abu Bakar minum, Masya Allah. Kemudian beliau mengatakan, ya subhanallah. Dan pastinya Abdullah bin Mas'ud terkejut, ya kan? Itu adalah sebuah keajaiban bagi seorang anak yang biasanya tidak keluar air susu gitu, karena memang belum saatnya domba itu mengeluarkan air susu, tiba-tiba keluar air susu dengan deras. Itu kan anak-anak penasaran gitu. Maka Abdullah bin Mas'ud bertanya, "Alimni, tolong ajarkan kepadaku sebuah perkataan." Maka kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kepada beliau, Masya Allah, ya, dari berbagai macam pelajaran, dari berbagai macam surah, dan Abdullah bin Mas'ud akhirnya beriman kepada Allah Azza wa Jalla di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan ini banyak ya akhwat, kisah-kisah di mana Rasulullah SAW itu memberikan motivasi bagi anak-anak kecil, bagi anak-anak muda. Ya, pernah juga beliau di sini dikatakan oleh Syekh memberikan atau mempercayakan Usama bin Zaid. Nah, teman-teman masih ingat Usama bin Zaid? Ya, dan ini juga bagus nih. Teman-teman nanti bacakan kisahnya Usama bin Zaid kepada anak-anaknya. Di Usama bin Zaid ini dipercaya untuk memimpin, ya, sebuah peperangan, dan yang memilihnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, subhanallah. Dan beliau benar-benar memberikan kepercayaan kepada Usama bin Zaid dan kepercayaan kepada para sahabat ridwanullahi alaihim bahwa peperangannya akan menang gitu ya, Masya Allah. Walaupun dulu para sahabat sempat meragukan kepemimpinan Usama bin Zaid, ya Masya Allah. Dan kita tahu Usama bin Zaid adalah kesayangannya Rasulullah SAW. Ya. Beliau adalah putra dari Zaid bin Harithah dan ibunya adalah Ummu Aiman, ya Masya Allah. Dan beliau, Masya Allah, tinggal bersama Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW sangat mencintai Usama bin Zaid. Ya, sangat mencintai Usama bin Zaid. Terkadang beliau memangku Usama bin Zaid dengan cucu beliau, yaitu Hasan dan Husain. Dan beliau pernah memberikan kabar kepada para sahabatnya. Dan beliau, Usama bin Zaid, ya, kata Rasulullah SAW, adalah seorang yang saya sayangi. Bahkan Usama bin Zaid mendapatkan gelar Hubbur Rasul, ya, kesayangannya Rasulullah SAW. Subhanallah ya akhwat, karena saking dekatnya Usama bin Zaid dengan Rasulullah SAW, sampai Usama bin Zaid itu banyak sekali mendapatkan penyemangat dari Rasulullah SAW, mendapatkan motivasi dari Rasulullah SAW. Pernah suatu hari beliau berada di Arafah, ya, dibonceng oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian setelah itu, Masya Allah, ya, beliau mendoakan Usama bin Zaid. Masya Allah, Masya Allah. Jadi kondisi kedekatan Usama bin Zaid dengan Rasulullah SAW itu
sangat-sangat dekat. Dalam apapun kesempatan Usama bin Zaid bisa dekat dengan Rasulullah SAW, maka ketika itu beliau benar-benar mencontoh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nanti dibaca-baca lagi bagaimana kisah dari Usama bin Zaid, dan ini sangat-sangat bagus ya akhwat, sangat-sangat bagus, Masya Allah. Bayangkan saja anak kecil usia masih sangat-sangat muda ya, usia 20 tahun, itu diberikan kepercayaan oleh Rasulullah SAW untuk memimpin sebuah peperangan ya, menghadapi pasukan Romawi ya. Dan waktu itu ada banyak orang-orang yang lebih besar usianya dari Usama bin Zaid. Ada Umar, ada Abu Bakar, ada Ali. Tapi yang diberikan kepercayaan oleh Rasulullah SAW adalah Usama bin Zaid. Masya Allah, Masya Allah. Dan ketika Rasulullah SAW mengangkat Usama bin Zaid ya, menjadi seorang pemimpin di dalam peperangan, maka waktu itu terjadi sedikit kontroversi ya, termasuk di dalamnya Umar bin Khattab, subhanallah. Mereka termasuk di dalamnya para sahabat ridwanullah alaihim, mereka mempertanyakan pengangkatan Rasulullah SAW kepada Usama bin Zaid ya, subhanallah. Dan Allahu Akbar, ketika itu Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada Usama bin Zaid bahwa, wahai Usama, engkau berhak untuk memimpin pasukan yang akan melawan pasukan Romawi. Masya Allah, Allahu Akbar. Dan betul ya akhwat, akhirnya berangkatlah ya pasukannya Usama, dan alhamdulillah atas izin Allah Usama berhasil memimpin pasukan dengan baik. Ya, mereka pulang ke Madinah dalam keadaan memenangkan kemenangan gitu ya, subhanallah. Dari peristiwa itu akhirnya subhanallah para pembesar dari kalangan sahabat, termasuk Abu Bakar, termasuk Umar bin Khattab, Masya Allah, percaya kepada Usama bin Zaid ya. Jadi memang yang mendidik Usama bin Zaid adalah Rasulullah SAW ya, subhanallah. Ada yang mengatakan, kalau kita baca sirah, ada yang mengatakan Usama memimpin pasukan Romawi itu usianya 20 tahun. Ada juga yang mengatakan 15 tahun. Ya. Jadi memang beliau waktu itu masih belia gitu ya. Tapi subhanallah, walaupun usianya masih belasan tahun, ya, tapi yang mendidik adalah Rasulullah SAW. Subhanallah. Dan inilah Usama bin Zaid, ya, seorang yang memiliki keilmuan juga, ya, memiliki kemampuan yang sangat luar biasa, Masya Allah. Dan beliau akhirnya dicintai juga oleh para sahabat ridwanullahi alaihi. Ya, Masya Allah. Jadi bagus, catat ya nanti malam kisah heroik gitu ya, Usama bin Zaid. Dan ini menjadi motivasi bagi anak-anak kita. Baik, kemudian terakhir apa kata Syekh? Akhrajahul Bukhari wa Muslim min hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala. Ini nih, ada hadisnya. Ya, dikatakan oleh Abdullah bin Umar, amara Rasulullah SAW Usama ala qaumin fata'anu fi imaratihi faqala ata'inu fi imaratihi faqad ta'intum fi imarati abi min qablihi wa ayyamallahu laqad kana khaliqan lil imarah wa in kana min ahabbin nas ilayya wa inna hadha liman ahabbun nas ilayya ba'dah. Lihat, jadi Abdullah bin Umar beliau menceritakan bahwa ketika pengangkatan Usama bin Zaid, ada orang-orang yang tidak percaya atau tidak mengecilkan Usama bin Zaid ya. Maka kata Rasulullah SAW, kalian tidak mentaati Usama bin Zaid, kalian tidak mempercayai Usama bin Zaid untuk menjadi seorang pemimpin. Maka kemudian setelah itu kata beliau, kata Rasulullah SAW, ya, padahal kalian telah mempercayakan kepemimpinan ayahnya, yaitu Zaid bin Harithah. Ya. Dari mana kalian tidak percaya dengan kepemimpinannya Usama? Padahal kalian sudah melihat bagaimana ayahnya Usama dalam memimpin pertempuran. Ya. Dan ketahuilah kata Rasulullah SAW bahwa Usama bin Zaid adalah orang yang saya cintai. Subhanallah. Dan ini membuat para sahabat akhirnya tunduk dan patuh kepada Rasulullah SAW. Masya Allah, Allahu Akbar. Dan ini ya akhwat, subhanallah, sebuah hal yang patut kita renungi bersama, bahwa di mana Rasulullah SAW itu sangat banyak sekali memberikan semangat kepada para sahabatnya, termasuk di dalam peperangan Badar. Ya, dalam peperangan Badar, ketika para sahabat itu ridwanullahi alaihim, mereka nyalinya sudah tidak bagus gitu ya, sudah ciut nyalinya karena melihat bagaimana jumlah perbandingan antara kaum muslimin dan orang-orang musyrikin.
Maka Rasulullah SAW kala itu beliau memiliki peran yang sangat luar biasa dalam memberikan motivasi kepada para sahabatnya, memberikan semangat kepada para sahabatnya bahwa kita itu ada Allah. Ya Allah yang akan menurunkan bala tentaranya. Allah yang akan membantu peperangan kita. Dan subhanallah, karena yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun memenangkan peperangan Badar. Begitulah kita harusnya orang tua. Ya, kita harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah akan menolong anak-anak kita, bahwa Allah akan menolong diri kita. Terus motivasi anak-anak kita untuk menjadi orang yang terbaik, menjadi orang yang bermanfaat bagi umat. Ya, dan jangan lupa menggantungkan cita-cita anak-anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah selesai kajian kita di pagi hari ini. Apabila ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada yang salah datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.